Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah part 2 atau bagian kedua dari tutorial pengolahan hari survei multibeam echo sounder. Baik, pada sesi kali ini kita langsung saja melakukan perhitungan karena pada part atau video pertama sudah saya jelaskan tentang mekanisme atau persyaratan apa saja yang harus kita siapkan pada saat akan melaksanakan survei multibeam echo sounder. Di sini saya sudah membuka Microsoft Excel. Kemudian sebelah kanan ini adalah simulasi area survei yang akan kita kerjakan gitu. Disimulasikan seluruhnya adalah lautan, belum ada faktor daratan. Kemudian ini bagian-bagian dari pancaran multibeam echo sounder yang sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa yang menumpuk ini disebut overlapping. Kemudian seluruhnya ini disebut coverage di area survei. Kemudian antar lajur ini disebut spasi lajur survei. Oh ya, ini satuannya nanti akan dalam meter. Kemudian overlapping dalam persen, bisa disebut dalam meter juga. Coverage dalam persen. Baik, langsung kita mulai. Pada saat perencanaan survei menggunakan multibeam echo sounder, itu tidak ada penyebutan perencanaan survei spasi per roomnya tidak menggunakan skala seperti single beam echo sounder. Kalau single beam echo sounder kan sumpama dia bergantung pada skala survei, sumpama 1:1000, maka nanti spasi surveinya akan 1000 dikalikan 0,008 atau 0,01. Hasilnya nanti kalau skala 1000 bisa 10 meter atau 8 meter spasi roomnya. Namun kalau multibeam tidak. Multibeam itu bergantung dari ordo yang kita gunakan. Jika ordonya eksklusif, coverage-nya harus 200%. Kalau ordonya spesial sama 1A itu harus 100% coverage area. Nah, yang tinggal dimainkan atau disiasati adalah overlappingnya ini berapa persen. Seperti itu ya. Oke, baik, kita mulai. Pertama kita harus menentukan atau kita tulis di sini panjang area survei. Oke. Kemudian di bawahnya kita tulis lebar area survei. Nah, kalau dari sini, kalau kita mengacu dari sketsa yang sudah terbuat di sini, kita buat sebelah sini aja. Nah, panjang area survei adalah 20.000 meter, satuannya meter. Sebelumnya diberi koma ya. Nah, oke. Kemudian lebarnya 10.000 meter. Kemudian di sini saya beri warna merah. Artinya suatu hari formula ini bisa kita gunakan dalam perhitungan kegiatan survei selanjutnya. Yang warna merah ini tinggal diganti-ganti saja sesuai area survei yang diberikan kepada kita. Namun nanti yang saya bedakan dengan yang warna hitam berarti sudah merupakan ketetapan atau hitungan kalkulasi dari rumus, sehingga yang hitungan kalkulasi dari rumus tidak perlu kita rubah-rubah lagi. Kita hanya memberikan inputan pada yang warna merah saja. Kemudian kita masukkan di sini lama hari kerja per hari. Nah, lama hari kerja per hari ini kita akan merencanakan dalam satu hari itu kita kerja berapa jam. Sumpama kita kerja dari jam 7 sampai jam 3 sore, berarti kita kerja selama
8 jam sumpama. Jam per hari. Oke. Ini fleksibel, bisa berbeda-beda. Mungkin kalau nanti kita mengemban kerjaan yang spesifikasinya kita harus dituntut bekerja sehari itu 8 jam atau 8 jam per hari, kita tinggal masukkan ini. Atau mungkin nanti ada kerjaan lain yang kita hanya dituntut 7 jam per hari juga bisa, sama saja. Tapi yang penting lama hari kerja ini kita beri warna merah, artinya suatu hari pasti akan atau ada kemungkinan untuk berubah. Kemudian selanjutnya kita masukkan kecepatan perahu survei. Nah, standarnya biasa 5 knot ya. 5 knot. Kita merahkan juga. Barangkali suatu hari nanti kita memiliki spesifikasi pekerjaan yang bekerja hanya 4 knot atau 3 knot, itu bisa kita rubah nanti. Kemudian informasi yang harus kita masukkan di sini, di mana ya? Di sini. Nah, kita masukkan di sini yaitu spesifikasi lebar sapuan SWOT multi-beam echo sounder. Nah, ini setiap alat berbeda-beda, jadi tergantung alat apa yang kita gunakan. Sumpama di sini saya menggunakan Kongsberg gitu, EM2040 yang dia bisa mencapai 4 kali kedalaman lebar sapuannya. Kita beri keterangan kali kedalaman. Ya, 4 kali kedalaman. Atau mungkin kita menggunakan multi-beam yang lain gitu, bisa dia sampai 5 kali kedalaman atau 3 kali kedalaman. Itu nanti tinggal kita rubah saja di sini. Kemudian yang penting adalah kita masukkan ini kedalaman rata-rata. Kedalaman rata-rata kita dapat dari peta. Nah, mau tidak mau kita harus mendapatkan informasi data ini, informasi data kedalaman rata-rata. Jika tidak kita dapatkan, maka kita tidak akan dapat menghitung seberapa lebar nanti spasi lajur perum utama. Jadi yang terpenting itu kita harus mencari informasi itu baik dari peta atau dari INC. Kebetulan ini saya cuplik dari INC, bisa dilihat secara free di laman Pushydrosal tentang INC, peta INC. Jika kita lihat kita lihat secara sekilas di tampilan ini, kedalaman rata-rata saya beri 25 meter ya. Meter. Dan ini saya warnain merah karena suatu hari kita bersurvei di kedalaman laut yang mungkin bisa jadi berbeda. Kemudian baru kita hitung. Spasi lajur utama. Lajur survei utama. Nah, spasi lajur survei utama itu sama dengan kedalaman rata-rata dikali spesifikasi alat. Nah, meter. Oke. Berarti spasi lajurnya adalah 100 meter. Kemudian kita tulis di sini jumlah spasi lajur survei utama. Jumlahnya itu berarti spasi lajur survei utama itu, ini lajur utamanya saya buat yaitu barat timur ya. Jadi barat timur ini spasi utama, sehingga 10.000 dibagi spasi lajur survei, buah lajur. Oke, karena jumlah. Dalam perhitungan ini untuk pembagian itu bisa kita bulatkan
menggunakan pembulatan ke atas. Ya. Oke, pembulatan ke atas. Kalau pengalian tidak perlu. Kemudian jumlah seluruh lajur survei, jumlah seluruh panjang lajur survei, panjang lajur survei utama. Saya pindahkan, kayaknya kurang panjang ini. Nah, sama dengan panjangnya ini kan 20.000 dikali jumlahnya 100 buah. Meter. Oke. Kemudian persyaratan lain yang di video sebelumnya saya sampaikan bahwa kita juga harus menghitung overlapping ini. Jadi spasi lajur utamanya juga harus berdasarkan overlapping. Kita tulis di sini sapuan SWOT, satuannya adalah meter. Sebentar, kita dalam persen dulu, kita buat persen. Kemudian jika 10% overlappingnya seumpama yang dipersyaratkan oleh si pemberi kerjaan kita itu nanti pelaksanaan overlapping 10%. Nah, tinggal 10% itu dikalikan lebar sapuan. Lebar sapuan tadi ini kedalaman rata-rata dikali lebar sapuan dibagi 10. Wis. Nah, meter. Oke. Sehingga spasi lajur surveinya dikurangi 10 meter. Nah, spasi lajur utama yang ini itu karena harus overlapping 10%, overlappingnya 10%, sehingga tinggal dikurangkan saja, dikurangkan 10 meter, sehingga spasi lajur ini untuk menghasilkan overlapping 10%, maka spasinya adalah 90 meter. Oke. Sumpama kalau ini saya merahkan karena berbeda pekerjaan, nanti dia tuntutannya juga berbeda. Kayak kalau sumpama kita kerja pada ordo eksklusif, maka di sini 50%. Nah, 50%. Ini eksklusif, tapi kalau masih khusus atau 1A bisa jadi 5% atau 20%. Nah, dia otomatis menghitung. Jadi ini tergantung dengan spesifikasi pekerjaan yang akan kita emban. Makanya sebelum menentukan perhitungan ini, kita harus memahami spesifikasi pekerjaan yang akan kita laksanakan. Oke, itu lajur utama. Sekarang kita beranjak ke lajur silang. Spasi lajur survei silang. Cross line. Untuk
spasi lajur silang hingga saat ini yang dipersyaratkan oleh IHWS 44 itu masih 15 kali atau tidak lebih dari 15 kali lajur utama. Sehingga kalau lajur utamanya segini, tinggal dikalikan 15 kali. Satuannya adalah meter. Nah, satuan ini bisa kita wajib kita beri gitu. Suatu hari kalau kita melihat hitungan ini, biar tahu nanti keterangan angka ini dalam satuan apa gitu. Kemudian di sini kita tulis lagi jumlah spasi lajur survei silang. Nah, tinggal 20.000 ini dibagi 1000 buah lajur. Terus kemudian karena ini dibagi, jangan lupa kita bulatkan ke atas. Pembulatan bukan maksud apa-apa ya, karena kita kalau ada hitungan hari yang dia lebih setengah hari gitu, gak mungkin kita paskan setengah hari dalam hitungan itu, tidak, kita harus bulatkan dia menjadi satu hari full. Karena walau bagaimanapun satu hari bekerja juga tetap aja argo penyewaan peralatan juga terhitungnya satu hari. Contohnya seperti itu, contoh sederhananya gitu. Jadi jika ada pembulatan, kita harus bulatkan pecahan tersebut ke atas. Kita tambahkan 1. Jumlah spasi lajur survei silang. Kemudian jumlah seluruh panjang lajur survei silang. Berarti tinggal lebar dikali jumlah dalam meter. Oke. Lebar dikali jumlahnya 15 tadi dalam meter. Kemudian ini saya bedakan warna gitu, biar kalau mencarinya gampang. Mana lajur, hitungan lajur silang dan lajur utama. Nah, kemudian ini spesifikasi juga saya bedakan warnanya. Beri apa ya? Oranye aja. Sekali lagi saya ingatkan, yang merah ini adalah dapat kita rubah sewaktu-waktu tergantung spesifikasi pekerjaan kita. Yang hitam dia otomatis akan melakukan kalkulasi sendiri. Kemudian kita ke bawahkan lagi. Samping sini kita tulis persentase daratan. Nah, persentase daratan ini suatu hari jika kita melaksanakan survei, tidak selalu area kita itu laut semua. Bisa jadi nanti beberapa bagian atau beberapa sisi atau mungkin di tengah-tengahnya itu terdapat laut. Nah, laut tersebut atau daratan, ulangi, bukan terdapat laut, maksudnya terdapat pulau. Nah, pulau atau daratan tersebut mau tidak mau harus kita hitung. Karena apa? Karena pada pulau tersebut tidak mungkin nanti lajur perum kita atau perahu kita itu melintas di situ, sehingga daratan tersebut itu bisa kita jadikan faktor pengurang dari hari pekerjaan kita. Persentase daratan di sini kita hitung atau kita masukkan dalam persen. Seumpama dalam
perhitungan atau kasus yang ini itu persentase daratan masih 0, sehingga kita tuliskan 0 ya. Meter persegi. Insert simbol. Nah, nanti akan hitungannya kita masukkan lagi. Sementara kita siapkan dulu space-nya. Kemudian faktor cuaca. Faktor cuaca dalam persen juga. Kemudian di sini kita beri insert comment. Jika cuaca baik itu 10%, kita tambahkan. Jika cuaca buruk itu 20%, kita tambahkan. Sebagai safety factor. Nah, insert comment ini harus kita berikan. Jadi suatu hari kalau kita lupa atau bos kita tanya gitu, kok faktor cuaca ditambahkan seperti itu? Nah, tinggal lihat di keterangan insert comment. Saya beri sedikit penjelasan tentang faktor cuaca. Jadi faktor cuaca itu segala sesuatu yang bisa mengamankan kita atau dalam perhitungan kita. Pada saat cuaca itu baik, mungkin 10% itu estimasi untuk penambahan troubleshooting itu. Karena bagaimanapun pada saat kita melaksanakan akuisisi data itu sedikit yang mengalami lancar-lancar aja. Biasanya ada aja masalah yang terjadi di lapangan itu, seperti perahu survei mengalami kendala atau dia mogok sumpama, atau kalau perahu surveinya dia sehat atau baik, bisa jadi alat kita yang error. Nah, faktor-faktor tersebut kalau kita tidak memberikan input pada perhitungan ini, kita sendiri nanti yang akan rugi. Itu jika cuaca baik, tapi ada potensi hal-hal yang menghambat itu terjadi. Nah, beda lagi kalau cuacanya ini buruk. Faktornya saya tambahkan 20%. 20% itu artinya pada saat kita bekerja itu kan dalam sehari itu belum tentu cuacanya selalu buruk gitu. Nah, 20% itu kita siasati, mungkin seumpama jam 8 pagi sampai jam 12 itu cuaca buruk, tapi kan kita masih bisa bekerja di jam 12 siang sampai jam 3 sore atau jam 5 sore gitu. Kita mensiasati itu pada cuaca buruk, sehingga estimasi waktu juga kita tambahkan lebih gitu ya. Jadi itu untuk safety factor kita aja, bukan berarti kita melebih-lebihkan hitungan, tidak. Masalahnya gini, dalam perhitungan kalkulasi ini kalau kita pas dalam berhitung atau lebih pun, itu ya untuk keamanan kita gitu, biar kita aman, kita kerjaan tuh tidak diburu-buru dan kita tidak terbebani dengan hasil hitung sendiri gitu. Namun kalau hitungan kita meleset atau bahkan kurang gitu, ya yang rugi kita sendiri, yang susah kita sendiri, yang pusing kita sendiri. Seperti itu. Tadi faktor cuaca, udah itu nanti kita masukkan 20%. Kemudian kita lanjutkan di sini jumlah seluruh lajur perum atau survei aja ya. Survei. Jumlah seluruh lajur survei adalah jumlah seluruh lajur utama ditambahkan jumlah seluruh
panjang lajur silang, saya ulangi, jumlah seluruh panjang lajur survei utama ditambahkan jumlah seluruh panjang lajur survei silang, ya. Kemudian kasih kurung buka, kurung tutup, ditambahkan panjang area survei, ditambahkan lebar area survei. Ini sudah saya jelaskan di penjelasan lajur survei, video lajur survei yang sebelumnya. Nanti linknya saya letakkan di deskripsi, kolom deskripsi. Kemudian ini kita bulatkan karena nanti ada pembagian. Kemudian yang ini kita bagi 1852, kita jadikan mil. Kemudian kita bulatkan 0. Ini kurang nih kayaknya. Nah, dan enter. Nah, ini udah dalam mil. Kemudian jumlah hari kerja, hari survei. Jumlah hari survei tinggal kita bagi jumlah seluruh lajur dibagi dengan lama hari kerja. Kemudian dibagi kecepatan kapal. Kemudian karena pembagian jangan lupa kita bulatkan. Hari kerja. Hari aja ya. Kemudian di bawahnya kita beri total hari survei. Nah, total hari survei ini adalah total dari seluruh penambahan faktor-faktor yang lain tadi yang sudah saya sebutkan. Warnanya apa nih biar bagus? Nah, ini aja ya. Nah, presentasi daratan ini sumpama saya masukkan di sini adalah 50%. Contoh ya, sumpama nanti 50%. 50% itu dari seluruh hari kerja. Nah, jadi 16. Karena kenyataannya ini faktor daratannya masih 0, jadi saya beri 0 dulu. Kemudian faktor cuaca itu persentasinya dari seluruh hari kerja juga. Hari. Oke. Seumpama cuaca baik, tambahkan sekian hari, ini 0. Nah, total hari survei ini sama dengan jumlah seluruh hari survei ya dikurangi persentase daratan kemudian ditambah faktor cuaca, sehingga total hari surveinya adalah sekian hari. Nah, warnanya saya beri warna yang mana nih? Nah, kita tebalkan. Ini dia. Oke, jadi andai kata area survei kita adalah ini. Kemudian
persentase daratan kita estimasi ini adalah berapa persen ya? 20%. Tinggal kita tulis di sini 20%. 20%, maka hari total kita sekian hari. Persentase daratan ini hari ya. Sebentar. Dikurangkan jadi hari. Nah, sekian hari. Kemudian ada teman-teman bertanya, bagaimana cara kita menghitung persentase daratan ini? Oke, akan saya praktekkan. Ini sangat mudah sekali untuk menghitung secara spesifik persentase daratan. Nah, anggap ini adalah lautan yang kita kerjakan gitu. Kemudian ini area survei kita buat di sini. Nah, itu area survei kita. Kemudian untuk mengetahui berapa persen sih daratan kita, itu seperti ini. Kita lakukan digit gitu. Ya, kalau ini tidak perlu spesifik lah. Yang penting kita ada kita tulis daratan. Nah, daratan kita klik. Nah, itu daratan ya. Pertama-tama kita harus mengetahui seluruh area, luas seluruh area dengan cara kita klik seluruhnya. Kita klik yang luar sini kan, seluruhnya terseleksi, kemudian kita klik informasi. Klik. Nah, informasinya ini 0,0 kita tulis di sini. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh aja. Luas area survei. Nol koma nol lima sembilan tiga kilometer. Ya tadi apa ya? Kilometer apa meter? Kilometer persegi. Kilometer persegi. Cara ngitungnya gampang sekali. Nah, kilometer persegi, kemudian luas daratan. Nah, tinggal luas daratan. Kita klik daratannya saja. Sebentar. Oops. Nah, daratan, klik informasi. Daratannya sekian. 0,03305 kilometer persegi. Sehingga kalau dipresentasikan sama dengan luas daratan dibagikan luas seluruh area survei, kemudian dikali 100, jadinya 55%. Ini dalam persen ya. Nah, cara menghitungnya gitu sederhana. Oke, saya close lagi. Itu adalah cara kita mengetahui atau cara menghitung persentase daratan area survei kita. Nah, saya kembalikan lagi ke tengah. Kita simulasikan kembali bahwa daratannya adalah 0. Daratannya 0.
Jadi presentasi daratan tadi saya ambil dari hitungan seluruh hari survei. Hari survei kalau tadi seumpama kasar-kasarnya itu adalah 50% daratannya, maka pekerjaan kita tinggal dikurangi 50% dari total dari jumlah hari survei tadi itu. Karena ini adalah 0 berarti jadi 35. Contoh tadi seumpama kalau 50% ya, 50% berarti tinggal setengahnya. Nah kan, oke, saya kembalikan lagi ke 0. Paham ya? Nah, sebentar, dari hitungan ini saya cek dulu, mungkin ada yang kurang. Jumlah lajur silang, total hari kerja, faktor cuaca, lebar spasi, overlap, kedalaman rata-rata. Overlap sudah ya, jadi overlapping ini sudah, tinggal kita masukkan faktor cuaca. Nah, ini saya merahkan karena suatu hari nanti pasti akan berubah. Jadi kayak cuaca itu sudah pasti tidak flat-flat aja kan, tergantung bulan apa kita main gitu. Kalau bulan Agustus ke atas biasanya cuaca buruk, kita masukkan jadi 20%. Tapi kalau masih Februari sampai Juli itu baik kita masukkan 10%. Tapi untuk memastikan biar informasi itu betul apa tidak, kita harus menelpon atau melaksanakan survei pendahuluan ke lokasi atau area survei. Kita tanyakan atau kita cek di sana apakah cuacanya baik atau tidak. Dengan begitu rumus ini bisa kita gunakan kapan saja pada saat kita melaksanakan perencanaan lajur survei menggunakan multi-beam echo sounder. Dari hasil total ini tinggal kita tambahkan di sini, yaitu embarkasi dan debarkasi. Ini kita tambahkan satu hari. Ini saya merahkan karena tergantung lokasinya. Sumpama kalau lokasinya itu jauh sekali perjalanan, dia harus naik pesawat, kemudian naik kapal berjam-jam, kemudian kargonya juga harus nunggu sehari. Nah, itu fleksibel, tinggal nanti bisa ditambahkan sehari atau 2 hari. Yang pasti embarkasi debarkasi ini kita tambahkan 1 hari. Kemudian kita tambahkan lagi instalasi plus pembongkaran. Nah, ini kita tambahkan 2 hari. Kalau ini paten ya, instalasi dan pembongkaran itu biarkan hitam karena kita memang butuh waktu instalasi perahu survei. Kalau multi-beam echo sounder, konfigurasi, offset dan lain sebagainya itu 1 hari sendiri, dan pembongkaran juga butuh waktu 1 hari sendiri. Pembongkaran itu memang biasanya sebentar, jadi instalasi itu lebih lama daripada pembongkaran. Namun setelah dibongkar kan alatnya pasti akan dibersihkan, dicuci, kemudian dipacking lagi. Nah, itu kita butuh waktu 1 hari. Jadi instalasi 1 hari, pembongkaran 1 hari. Embarkasi ini kayak perjalanan menuju area dan kembali dari area. Kemudian satu lagi yang tidak kalah penting, yaitu tambahkan waktu untuk pas tes 1 hari. Pas tes ini dibutuhkan 1 hari. Biasanya ada masa dimana 1 hari itu kita belum tentu dapat lokasi pestes. Umpama kita lihat contoh area ini. Nah, area ini kan kita harus mencari, kalau di peta kita harus mencari ada obstacle atau ada kedangkalan, ada slope gitu. Kalau ternyata pas sampai lokasi sana pas kita cari tidak ada, ternyata sudah dikeruk seumpama. Nah, kita kan bingung lagi, harus cari, butuh waktu itu. Setelah tahu tempatnya pun, setelah dapat lokasinya, kemudian kita pestes. Kalau cuacanya
bukan cuaca. Kalau biasanya kita sekali pass test itu belum tentu langsung dapat nilai error atau koreksi pass test itu. Jadi kita harus melakukan berkali-kali. Namun hari berikutnya biasa karena kita sudah mendapatkan lokasi, sudah tahu selahnya atau celahnya untuk mengolah dan untuk mengambil pass test di situ, maka bisa kita lakukan dengan mudah. Nah, baru semua ini kita tambahkan. Kita tambahkan ya. Nah, total harinya segini. Oke, jadi hitungan ini sudah sangat fix dan sangat baku. Bisa teman-teman praktekkan nanti pada saat pengambilan data. Saya ulangi lagi, embarkasi-debarkasi ini tergantung jarak atau jauhnya kita menuju ke posko atau ke area survei kita. Kemudian instalasi pembongkaran ini sudah fix, pass test ini juga kita fixkan biar kita dapat waktu yang lebih fleksibel. Nah, total sekian. Jadi 20 km kali 10 km ini lumayan luas juga ya. Karena kecepatan kapal segini ditambah kedalamannya 25 meter. 25 meter itu dangkal ya. Jadi kalau sumpama kedalamannya itu kita buat 100 gitu, nah hari kerjanya juga akan sedikit. Atau kedalamannya kita buat semua kedalaman di situ 50, maka hari kerjanya juga cuma sebentar. Jadi pekerjaan kita itu akan bergantung juga kedalaman area survei kita. Kalau area survei kita sumpama di situ kedalaman rata-ratanya hanya 10, wah akan semakin lama kita bekerja. Karena kan bagaimanapun dikalikan spesifikasi alat. Sumpama ini 50, kemudian alat yang kita gunakan seperti geoswat atau teledyne itu bisa sampai 5 kali kedalaman, sumpama kerjaan kita juga akan semakin cepat. Baik, demikian yang dapat saya sharing. Semoga dapat bermanfaat. Jadi teman-teman formula ini tinggal diaplikasikan, tinggal dirubah yang warna-warna merah ini. Ya, jangan lupa warna-warna merah. Diperhatikan panjang lebarnya untuk menyesuaikan arah lajur gitu, perhitungan lajur surveinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.